Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore pada Bapak Bagus Muhammad Akbar selaku pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Di sini kami satu kelompok akan mempresentasikan hasil dari tugas satu mata kuliah pemrograman aplikasi mobile yang sudah kami buat. Dan di sini juga kami sudah menampilkan halaman PPT untuk presentasi. Dan mungkin sebelum setelah itu kita akan mulai ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya secara lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di tim kami ini akan terdiri dari 4 orang, yang mana saya sendiri Nabil Dafarik dengan NIM 124230007. Dan Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 003. Saya Arjuna Farouk Mustafa dengan NIM 124230011. Mohon maaf, di situ ada kesalahan, pasnya 11. Saya Muhammad Ahyar dengan NIM 124230122. Oke, karena kita sudah memperkenalkan diri satu persatu, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini kita ada penjelasan sedikit mengenai Flutter. Apa sih itu Flutter? Jadi Flutter itu merupakan framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi mobile, web, serta desktop dengan satu kode yang sama. Jadi intinya Flutter itu dia suatu framework untuk membuat aplikasi mobile. Intinya seperti itu. Lalu di sini ada juga penjelasan mengenai Dart. Dart itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan sebagai bahasa utama di Flutter. Nah, jadi pada mata kuliah ini kita menggunakan bahasa Dart. Dan pada tugas ini juga kita juga menggunakan bahasa Dart. Jadi Dart itu bahasa pemrogramannya. Beda sama bahasa yang kita buat untuk membuat web-web seperti biasanya yaitu HTML, PHP. Ya, sedangkan di sini karena kita membuat aplikasi mobile, maka kita menggunakan bahasa Dart. Dan Flutter itu adalah framework untuk bahasa Dart itu sendiri. Oke, kalau gitu kita next lagi. Ya, di sini kita disuguhkan oleh tampilan pertama dan sebelum kita jelaskan, ini saya akan memberikan sedikit terlebih dahulu bahwasanya pada aplikasi mobile yang kami buat pada tugas satu ini itu terdapat beberapa tampilan, mungkin sekitar 3 sampai 4 tampilan, yang mana ini tampilan login dan juga di dalamnya nanti bakal ada 3 menu. 3 menu, menu pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana nantinya masing-masing menu itu akan dijelaskan oleh rekan saya sesuai jobnya masing-masing dan untuk itu, langsung saja untuk penjelasan login juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dahul Haq dengan NIM 11. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tampilan yang sudah kita rancang, yang sudah kita buat. Di sini adalah tampilan login, di mana sebelum kita masuk ke menu utama nanti yang akan menampilkan data kelompok dan juga beberapa menu, kita harus login dulu terlebih dahulu. Di sini sebelah kiri ini adalah tampilan loginnya, simple aja. Di sini kita pakai username dan password. Dan di sebelah kanan ini adalah logiknya. Di sini kita menggunakan username-nya Nabil dan password-nya 1234. Oke, nanti kalau dia berhasil masuk, dia akan masuk ke post replacement. Tapi dia kalau username atau passwordnya salah, dia akan memberikan error message username atau password salah. Selanjutnya kita masuk ke tampilan kedua. Oke, selanjutnya masih saya. Ini adalah menu utama setelah kita berhasil login tadi. Jadi di menu utama di sini kita menampilkan beberapa data kelompok kita di sini, beberapa developer. Nah, selanjutnya di sini kita ada menu kalkulator, menu cek ganjil genap, dan menu jumlah total angka. Untuk di sini ini bukan logiknya, ini lebih ke variabelnya. Ini buat menampilkan data kelompok. Dan sebenarnya ada buat codingan yang ini, cuma nanti kita akan bahas di akhir video. Oke, tampilan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, betul, 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 betul. Ini kan kalau nggak bikin lama. Ada yang belum. Oke, oke. Saya Muhammad Ahyar dengan NIM 122. Di sini akan melanjutkan penjelasan terkait di menu yang pertama yang bisa kita lakukan di aplikasi ini. Mungkin simpelnya bisa kita bilang ini adalah sebuah kalkulator ya, dari
aturan yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya, yang mana eh, aplikasi ini memiliki fungsi-fungsi seperti untuk menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan mengkalikan sebuah bilangan. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwasanya pada akhirnya kami buat tampilan ini UI-nya seperti sebuah kalkulator pada umumnya, yang mana di sini user bisa menginput angka dari 0 sampai 9, lalu bisa membagi, mengkali, mengurangi, atau menjumlahkan angka-angka yang nantinya bisa diinput. Sebenarnya kalau dari eh, kode yang ditampilkan ini tuh nggak lengkap ya. Mungkin bisa dibilang ini cuma ngasih tahu apa ya istilahnya switchnya, pilihan-pilihan yang mana di sini ada beberapa case, ada 4 case, menyesuaikan dengan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh user, yang mana kita bisa mengkali. Kalau kita melihat di tampilannya di sini case-nya misalnya penjumlahan, maka nanti ketika user menginputkan angka yang pertama, lalu eh, apa namanya dan angka yang kedua, maka hasilnya akan dijumlahkan gitu. Begitu juga dengan case-case yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian eh, itu semua menyesuaikan fungsi dari case yang ada. Jadi resultnya, hasilnya itu akan menyesuaikan dengan case yang ada tentang dari perkalian, pembagian, dan pengurangan yang ada di tampilan eh, programnya ini. Seperti itu. Dan selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya terkait logis dari kalkulator ini, seperti kelas-kelasnya dan hal-hal lainnya. Namun ini kita lanjutkan lagi ke menu yang selanjutnya terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bersama saya Nabil Farid dengan NIM 7. Dan di sini kita masuk ke menu yang kedua pada aplikasi mobile yang sudah kami buat, yaitu menu cek bilangan ganjil atau genap. Nah, jadi di sini seperti yang bisa dilihat di halaman mobile di sebelah kiri, itu menunjukkan menu bilangan yang mana ada suatu field atau suatu kolom yang mana di sini kita bisa menginputkan suatu teks. Nah, itu nanti ada tulisannya di sini yaitu masukkan bilangan. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi di sebelah kanan itu, di sini kami sertakan, ulang lagi. Di sini kami sertakan eh, sedikit source code, yang mana void check bilangan ini merupakan suatu logika dari eh, cek bilangan menu cek bilangan ganjil atau genap ini. Dan di sini juga kita ada set state, yang mana set state-nya itu memanggil source code atau fungsi-fungsi pada void check bilangan. Dan di sini kita ada integer angka sama dengan integer dot try parse. Dan ini ada satu logika yaitu if angka sama dengan 0, hasil sama dengan masukkan angka valid. Dan else hasil sama dengan angka bagi 2 sama dengan 0. Dan hasilnya itu adalah bilangan genap ataupun adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah apabila di kolom ini kita memasukkannya itu bukan suatu angka, maka itu akan menampilkan suatu pesan error atau bisa dibilang ini gagal atau tidak terdeteksi seperti itu. Dan dia akan tampil tulisan di bawah sini yaitu masukkan angka yang valid. Karena di sini kita untuk mengecek suatu bilangan yang berupa angka. Lalu di sini hasilnya itu apabila angkanya itu dibagi 2 sama dengan 0, nah, itu nanti kita akan menentukan apakah angka tersebut ganjil ataukah genap. Apabila angka yang tersebut habis dibagi 2, maka sudah dipastikan bahwasannya angka tersebut bilangan genap. Lalu apabila tidak, maka dapat dipastikan angka tersebut merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita menginput angka 123, 123, 236. Kita pencet cek. Dan ketika kita pencet cek akan tampil keterangannya apakah bilangan tersebut bilangan genap atau ganjil. Dan kalau contoh di sini itu merupakan bilangan genap karena jelas angka terakhirnya yaitu angka 6 yang mana merupakan bilangan genap. Seperti itu. Baik, mungkin setelah ini akan berlanjut ke menu yang ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk di tampilan berikutnya. Di tampilan berikutnya di sini bisa dilihat
itu adalah jumlah total angka, dan untuk logikanya di sini kita menggunakan input input bilangan, bisa bilangan bilangan asli, pecahan maupun desimal. Di sini semisal contohnya kayak itu Kak, kayak ini 1,1,4, kemudian ada pertambahan -12 itu sama dengan -18,6. Di sini bisa dilihat di bagian komentarnya, untuk yang void hitungan itu adalah pengambilan angka lagi untuk dicek. Misal di sini untuk memasukkan angkanya di kolom input teksnya itu untuk memasukkan bilangannya. Kemudian ada di looping di sini untuk setiap bagian dan parse yang akan dicoba. Jika salah itu akan misal kayak tulisan format input salah dan harus diketik ulang seperti itu. Kemudian untuk eh, mengecek format pecahannya itu di bagian kanan seperti ini. Parsnya itu seberapa besar ukurannya, dan jika salah lebih dari, dan jika salah itu bakal bakal ada notifnya, bakal dicek lagi. Dan untuk pecahan itu bisa dicek dengan satu, misal contohnya 1/4, dan sepertinya itu bakal kita cek di eh, di codingan VS Code. Sekalian kita breakdown codingannya untuk keseluruhan. Ya, sepertinya seperti itu untuk jumlah total angka, penjumlahannya, dan pengurahan itu bisa dilakukan maupun seperti desimal dan bilangan asli itu. Untuk bilangan asli ya, seperti itu. Baiklah, mungkin seperti itu saja. Kita akan lanjut di breakdown codingan beserta untuk emulatornya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada breakdown kode. Kita nggak usah banyak-banyak, pada intinya aja. Di sini adalah void main, di mana void main ini adalah titik masuk aplikasinya. Di mana ini untuk menjalankan Flutter ini kita butuh void, butuh yang namanya fungsi main itu sendiri, dan kita juga butuh run up itu sebagai widget kita nantinya di aplikasi, karena di aplikasi itu terbagi ada beberapa widget kan. Itu di sini adalah menggunakan widget kalkulator app. Lalu untuk di sini kita menggunakan titel di di atasnya di aplikasinya itu adalah Flutter Calculator and Tools. Kita menggunakan tema warna oranye di sini. Setelah itu kita masuk login pack-nya. Kita masuk di sini state. Kita menggunakan di sini namanya stateful. Nantinya kita akan membuat state baru, yaitu login page stage. Masuk di sini untuk menginput username dan password dari user. Nanti di sini username-nya akan dicek apakah username-nya sesuai. Nah, kita akan demokan di sini. Kita akan coba Nabil, misalkan, tapi huruf besar. Dan passwordnya sudah 34. Nah, username atau password salah. Jadi, kalau dia salah, else, maka dia passwordnya salah. Tapi ini kalau benar, misalkan itu benar, Nabil. Nah, dia akan masuk ke push replacement dan dia akan lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu menu utama. Dan di sebelah sini ini adalah untuk UI-nya sendiri. Di sini kita scaffold, ada scaffold. Jadi scaffold itu adalah sebuah kerangka dasar untuk Flutter nantinya untuk menaruh widget-widget. Jadi kerangka-kerangkanya. Jadi di sini scaffoldnya. Untuk kerangka-kerangka sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ini ada banyak, di sini ada jarak, ada bodinya jaraknya berapa, ada kolom, dan masih banyak. Selanjutnya kita masuk ke menu utama. Di sini di menu utama kita akan menampilkan beberapa tampilan. Yang pertama di sini adalah untuk data kelompok. Di sini kita data kelompok gampang aja kita pakai, di sini ada size box-nya di sebelah sini sebenarnya. Terus di deklarasinya kita tulis teks teks pada ini di sebelah sini menu utama. Nanti akan masuk di sini teks di sini adalah menu utama, lalu diberi jarak, diberi desain UI, lalu di data kelompok di sini,
akan diisi teks lagi. Lalu sebelah sini adalah bagian UI-nya. Ini adalah icon-icon, misalkan di sini kalkulator. Di sini kalkulator kita menggunakan elevated buttonnya di sini on press. Jadi kalau ditekan nanti akan masuk ke menu kalkulator dan seterusnya seperti itu. Di sini ada kalkulator, terus ada cek ganjil genap, lalu ada jumlah satu angka. Di sini semuanya kita menggunakan elevated button. Kita juga menyesuaikan size boxnya, terus paddingnya juga kita sesuaikan, dan lain-lain. Oke, kita masuk di kalkulator page-nya. Di sini banyak menu yang bisa kita gunakan. Seperti kalkulator pada umumnya, kita bisa menggunakan misalkan 78 dibagi 4 sama dengan 19,5. Kita juga bisa menggunakan operasi dengan secara langsung. Misalkan 45 dikali 2 dikurang 10 sama dengan 80. Itu bisa kita jalankan. Bisa juga misalkan kita mau minus nih. Misalkan kita mau minus 9 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 0. Nah, itu juga bisa. Ataupun kita mau minus 9, minus 6 misalkan dikali 3 sama dengan minus 18. Nah, itu juga bisa. Di mana untuk menu minus kita pertama mulai dari awal dulu. Di sini adalah kode pada bagian untuk inputnya nanti. Di sini kita tersedia 0 sampai 9. Ini untuk nomor pertama dan ini untuk kode angka yang kedua misalkan nanti. Nah, di sini kita menggunakan button ya. Karena seperti kita lihat di sini UI-nya kita menggunakan button. Lalu ini untuk operasi tambah. Setelah itu nanti, nah di sini adalah case-nya untuk operasi tambah, operasi minus, operasi kali dan bagi. Pada menu ini adalah codingan yang untuk kenapa sih kita bisa menginput -3. Nah, karena ada misalkan kita mau 10 kurang 3 itu sama dengan 7. Bagaimana kita membuat agar minus 10 dikurang 3 itu kita harus membuat kode ini. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya di sini adalah final resultnya. Nanti ini kode untuk setelah kita menggunakan operasi ini semua, kita akan melihat eh, final resultnya kita menggunakan sama dengan di sini. Dan yang lainnya di sini, sebelah sini adalah UI-nya juga. Kita menggunakan warna di sini, color backgroundnya, UI dasar. Kita menggunakan pastinya elevated button karena elevated button sendiri di sini merupakan yang paling basic karena mudah digunakan dan gampang. Selanjutnya di sini juga ada padding, horizontalnya berapa, vertikalnya berapa. Ini semua adalah terkait dengan desain user interface sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu ganjil genap. Baik, di sini kita masuk ke halaman yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke ganjil genap. Maka kita akan klik menu yang kedua, yaitu cek ganjil atau genap. Nah, seperti yang udah ada di PPT tadi, yang mana kita juga di situ nampilin gambar dari si ganjil genap ini. Nah, di sini ada codingannya nih, sedikit. Ya, dia ada sekitar mungkin 50-an lebih line gitu. Nah, di sini kelas ganjil genap itu merupakan kelas pemanggilan widget. Widget bilang ganjil genap. Dan apa namanya? Kalau di sini kita ada text editing controller itu untuk teks yang di sini kita akan input di dalam field-nya. Lalu string hasil, maka dia akan memanggil hasil ketika kita sudah akan mengecek bilangan ganjil atau genapnya. Dan void check bilangan itu adalah codingan ini. Tadi itu adalah yang kita masukkan source code-nya ke PPT presentasi. Nah, jadi langsung aja
kita coba, oh sebelum itu kita akan coba breakdown widgetnya dulu. Yang mana ini scaffold itu merupakan suatu kerangka yang mana ada F-bar dan juga body. F-bar itu ya seperti yang udah kita ketahui, F-bar itu adalah kerangkanya gitu. Jadi dia kayak yang di atas ini, C ganjil atau genap itu merupakan F-bar. Sedangkan body, nah ini isinya itu merupakan di dalam body gitu. Nah, lalu juga ya ada child, ada text field itu ya ini. Dan juga ada controller, ada keyboard type, ada text input type. Itu merupakan style-style aja. Nah, pada akhirnya kita akan jadi seperti tampilan yang sedang kita jelaskan seperti pada sesi kali ini. Ya, kalau gitu kita langsung coba input. Masukkan bilangan. Kita coba masukkan bilangan 12.000. Gini ya. Kita cek. 12.000 adalah bilangan genap. Lalu kita coba bilangan yang lebih banyak lagi. 23, tuh 23, tuh 23. Ini 1 triliun. 1 triliun, 233 gitu ya. Cek. Bilangan ganjil. Kenapa? Ini sangat mudah untuk dideteksi karena dia merupakan bilangan asli gitu, bilangan asli. Nah, sekarang kita coba nih, kalau semisal kita masukinnya itu desimal 12,55 gitu ya. Kita cek. Nah, di sini tampil pesan masukkan angka valid karena di sini dia ada logika hasil dengan masukkan angka valid itu apabila yang dimasukkan itu kurang tepat gitu, sesuai dengan syarat yang diminta. Jadi kalau misalnya di inputnya itu masih seperti misalnya minus 2, 3, 4, 5, 6, kita cek. Nah, dia masih bisa mendeteksi. Jadi bilangan plus, bilangan minus, itu semua masih bisa selama itu bilangan asli gitu. Tapi kalau misal dia udah bilangan desimal kayak 100, oh sorry, 0,25, 257 gitu. Maka dia akan tampil seperti ini karena ini mungkin mohon maaf belum bisa di aplikasi kami karena jujur dari kami juga masih ada keterbatasan pengetahuan dan kami juga sudah coba-coba tapi ternyata belum terlalu ngerti juga jadi kami pilih untuk dia mengambil resiko untuk memakai fungsi tersebut karena kita masih perlu belajar lagi gitu. Jadi untuk yang demikian mohon maaf. Oke, mungkin itu aja. Kalau untuk cek bilangan ganjil genap, dia hanya fungsinya itu untuk menyatakan suatu bilangan apakah dia bilangan ganjil atau genap. Dan tadi kita sudah coba bahwasannya dia itu hanya bisa mengangkat. Kalau misal kita ASD, cek, nah sama aja. Dia juga nggak bakal ngedeteksi karena dia di sini tulisannya masukkan angka valid. Jadi harus angka yang valid seperti bilangan asli. Mau dia plus atau minus itu tidak masalah, asalkan bukan desimal. Karena kalau desimal itu udah bukan bilangan asli dan jadinya itu tidak terdeteksi. Sedangkan di sini kita akan menyuruh user itu menginput angka yang valid agar bisa dideteksi. Ya mungkin itu aja. Kita akan back lagi ke menunya. Nah, di sini kita akan masuk ke menu yang ketiga yaitu jumlah total angka yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita berlanjut ke menu yang selanjutnya itu adalah jumlah total angka. Nah, untuk jumlah total angka ini sebenarnya kurang lebih hampir sama ya, seperti kalkulator, cuman dia simpelnya itu pendekatannya mungkin lebih berbeda karena untuk jumlah total angka ini sendiri dia eh fokus pada memparsing. Jadi memparsing itu apa? Sebenarnya memparsing itu lebih ke seperti menganalisis dan mengubah sebuah string yang udah diinput menjadi sekumpulan angka yang dijumlahkan. Karena di sini kita case-nya kan menjumlahkan total angka yang kita input, maka disitulah perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi angka yang tersusun itu nanti akan dijumlahkan. Nah, jadi ada beberapa komponen utama yang ada di menu jumlah total angka ini. Yang pertama adalah seperti ini, Final Text Editing Controller ini, yang mana sebenarnya ini fungsinya sama kayak halaman yang lain. Ini itu untuk mengambil teks mentah yang diketik oleh pengguna di text field nantinya. Lalu untuk jadi ketika kita udah menginput nih bilangan-bilangan yang kita pengen, misalnya kita ada bilangan 8, 5, sama 1 gitu. Nah, itu tuh nanti merupakan sebuah kumpulan yang dijumlahkan dan hasilnya itu akan muncul di string hasil. Seperti itu. Lalu kita agak ke bawah dikit.
Nah, untuk yang pertama mana ya? Eh, oh ini nih. Kita langsung ke void-nya. Coba, wait. Nah, sebenarnya untuk ini ada aturan juga, aturan if, yang mana sebenarnya ini tuh lebih ke untuk ini sih, mengecek bilangannya. Jadi kan sebelum kita eh tahu nih hasil dari bilangan yang kita masukkan tuh, nanti bilangan dicek dulu ya, apakah bilangan ini tuh valid, bisa dijumlahkan. Karena misalkan di contoh ini, ketika kita ada kesalahan, misalnya ketika format penulisannya kita buat pecahan seperti 3/4, namun pernya itu kita buat dua. Nah, itu ada pengecekannya. Nah, ketika itu salah, nanti dari outputnya akan memberitahu kita bahwasanya ini tuh tidak valid gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke hitung jumlah, yang mana untuk hitung jumlah ini sendiri adalah fungsi untuk ketika kita mulai memasukkan nih angka-angka yang ingin kita hitung. Nah, nanti ketika kita udah masukin nih angka-angka yang kita pengen. Jadi tuh ini ada fungsi di mana nantinya angka-angka yang udah kita masukkan itu akan dipisahkan oleh koma. Jadi kan nanti di tampilan aplikasinya itu bakal dipisahin tuh. Nah, yang memisahkan tuh apa adalah fungsi ini. Input explit ini yang nanti misalnya kita masukkan 10, 9, 8, 7 misalnya seperti itu, nanti eh, string part ini akan menjadi 10,9,8, nah kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita sudah memasukkan angka-angka yang kita inginkan, nanti eh, proses yang selanjutnya adalah proses memparsing, menganalisis dan mengubah. Nah, untuk memparsing ini sendiri kita list double. Nah, ini. Jadi, oke. Nah, untuk eh parsing ini sendiri, kita kan udah nginput nih bilangan-bilangan yang kita pengen dari 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6 tadi kan. Nah, ini tuh nanti akan dibuat menjadi eh apa ya? Tipe data double. Jadi yang awalnya itu adalah string dengan angka 10, 9, 8, 7, itu nanti akan diubah menjadi 10,0, 9,0, 8,0, 7,0, 6,0. Nah, diubah menjadi double tipe datanya. Nah, disitulah proses memparsing itu terjadi. Dan nah, di sini ada bool hash error, yang mana eh ini tuh apa ya? Bisa dibilang kayak penanda atau bendera yang disiapkan. Jadi ketika ada satu bagian aja dari eh, data yang kita masukkan tuh nggak bisa diartikan sebagai angka. Kan misalnya kita tadi inputnya 10,987. Nah, 10,98 terus kita malah inputnya A gitu. Nah, A ini akan dideteksi oleh bool ini bahwasanya ini tuh nggak bisa diartikan dengan angka seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini eh kita udah menginput ini nih angka-angka yang kita pengen. Nah, selanjutnya adalah di sini kita tinggal di langkah terakhir, yang mana aplikasi ini akan menjumlahkan dan menampilkan hasil yang udah kita input gitu di aplikasinya. Jadi eh ketika misalnya ketika kita input angka nih, jadi kan kita udah ada aturan ya, angka-angka apa aja yang bisa kita masukin, desimal, angka bulat dan segala macam lainnya. Namun ketika kita menginput di luar itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kayak kita menginput dengan A, B, C gitu. Nah, itu nanti eh akan ada output yang keluar untuk memberitahu user bahwasannya format input itu salah dan kita harus mengecek kembali angka yang kita input seperti itu. Nah, dan ketika angka-angka yang udah kita input tadi berhasil, maka akan ada
fungsi double total. Jadi kan kita udah memparsing nih dari string dan dari angka yang udah kita input tuh tadi kan string. Nah, udah diparsing ke double, maka eh, akan ada penjumlahan total dari eh, data-data yang udah kita input tadi. Yang mana itu akan terjadi di sini. Seperti itu. Nah, jadi kan karena tadi kita udah inputnya jadi sebagai apa ya, sebagai double ya. Nah, kita perlu mengubah lagi nih agar output yang kita yang kita mau di aplikasi ini tuh nggak jadi 0,0 karena kan ini case-nya kalau double tuh pasti dia ada menjadi sebuah desimal gitu ya. Even itu adalah sebuah bilangan bulat, misalnya 9 dia nanti akan outputnya seperti 9,0 gitu. Nah, kita tuh mau hasilnya itu jadi sebuah string kayak kayak kita input sebelumnya gitu. Maka dari itu kita buat eh, fungsi yang mana ini tuh diformat agar output yang diberikan oleh aplikasi ini tuh nggak jadi nggak jadi koma nol lagi, namun jadi string yang kayak angka pada umumnya gitu loh. Jadi nggak ada apa koma nolnya di belakangnya gitu. Misalnya ketika kita input 1 tambah 2 1 2 3 4 gitu kan. Hasilnya kan 10 ya. Nah, kalau misalkan belum diubah jadi string, maka ini tuh tipe datanya masih double. Jadi dia tuh masih 10,0 gitu. Nah, makanya kita memasukkan apa ya, fungsi ini tuh supaya 10,0 ini bisa dijadikan jadi string lagi, jadi 10 gitu. Seperti itu. Nah, mungkin kira-kira itu aja yang bisa saya jelaskan dari eh, terkait jumlah apa ya tadi ya menunya tuh. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin dari jumlah total angka. Sebenarnya mungkin masih banyak yang belum saya jelaskan, namun di sini saya jelasin yang saya pahami dan secara garis besarnya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya, oleh kelompok kami, mengenai hasil dari tugas satu yang kami kerjakan. Yang mana saya akan mengulas sedikit di sini bahwasanya di aplikasi kami ini tadi diawali dengan login, yang mana login itu dengan menginputkan nama saya, nama Nabil dan juga passwordnya itu 1234. Karena kalau misalnya tidak atau lain dari itu, maka akan tampil pesan error yang mana username atau password salah. Dan ketika sudah masuk, maka user akan ditampilkan ke menu utama, yang mana menu utama ini akan menyajikan data kelompok seperti yang ada di atas ini. Lalu juga ada tiga menu utama dalam aplikasi kami. Yang pertama kalkulator, ada cek bilangan ganjil atau genap, dan juga ada jumlah total angka kayak gitu. Sini kita ada kalkulator, operasinya tadi sudah dicoba juga, dan juga ada cek bilangan ganjil genap sudah dijelaskan juga, dan juga ada jumlah total angka yang tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya. Maka dari itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf, dan di sini juga kami menyadari bahwasanya masih banyak fungsi-fungsi yang kurang karena mungkin keterbatasan pengetahuan kami, yang mana kami juga masih perlu belajar lagi lebih banyak untuk bisa mengeksplor lebih banyak supaya kami bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut di program-program lainnya yang akan kami kerjakan nantinya. Tapi mungkin sekian yang bisa kami buat, sekian yang bisa kami sajikan, sekian bisa kami kerjakan juga. Semoga kurang dan lebihnya bisa diterima. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pak Bagus selaku pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Di sini kami sekelompok yang berisikan saya Nabil dan juga rekan saya Fadil, Ahyar dan juga Dava. Pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.